Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin lama mantan mengkhianatimu, semakin dekat waktunya ia kembali kepadamu. Jadi kita merasa nih mantan sudah lama juga nih mengkhianati kita. Dan ketika mantan mengkhianati kita, kita terus berharap agar dia kembali. Nah, maka sesungguhnya semakin lama mantan mengkhianati, itu adalah tanda-tanda waktunya dia minta balik duluan sudah semakin dekat. Kenapa demikian? Yang pertama, ya, misal mantan sudah mengkhianati kita selama 6 bulan. Sudah bersama selingkuhannya selama 6 bulan, ya. Kita tahu persis apa yang diinginkan oleh selingkuhannya mantan. Dia cuman mau misal senang-senang, mau foya-foya, yang dia inginkan cuman duitnya mantan. Kita juga tahu persis berapa pendapatan mantan setiap bulannya, berapa tabungan yang ada di rekening mantan. Nah, maka misal nih ya, mantan punya tabungan 50 juta ya. Ini sudah 6 bulan nih dia mengkhianati kita. Artinya dia sedang memasuki masa-masa di mana tabungannya sudah sangat menipis. Duitnya sudah habis ya. Dan di sini adalah momentum di mana pertengkaran mantan dan selingkuhannya akan semakin sering terjadi. Kan yang dicari selingkuhan mantan duit, ya. Begitu mantan mengeluh kok boros banget, kok belanja terus, ya, kok beli barang-barang branded terus dan seterusnya. Maka apa yang akan dilakukan oleh selingkuhannya? Ngamuk. Ya. Karena kalau orang mendekati seseorang karena harta, kalau apa yang dia inginkan keturutan, nah maka dia senyum, ramah, mencintai, dan seterusnya. Tapi kalau yang dia inginkan tidak bisa diikuti, maka dia akan ngamuk, bertengkar, dan seterusnya. Nah, itu tandanya yang pertama ya. Jadi sebenarnya pertambahan waktu atau berjalannya waktu itu pula yang kemudian akan membuat mantan sudah tidak bisa bergaya lagi. Awal-awal kenal dengan orang ketiga, mungkin mantan masih gaya, tabungannya masih banyak, dan seterusnya. Nah, tapi sekarang yang terjadi, mantan akan mengeluh terus, ya. Apalagi ditambah setiap hari diajak bertengkar. Mantan ngeluh, diajak bertengkar. Ya, itu akan membuat orang sangat lelah menjalani hubungan tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, bertambahnya waktu itu juga akan membuat mantan dan orang ketiga semakin bisa memahami, mengenali sifat satu dan lainnya. Nah, itu yang paling penting. Kita ngejar-ngejar mantan, itu membuat mereka tidak menjadi diri mereka sendiri, ya. Tetapi begitu kita berhenti ngejar-ngejar mantan, maka mereka akan segera menjadi diri mereka sendiri. Mantan akan tahu, oh ternyata orang ketiga itu matre, tidak pernah mencintai mantan. Yang dia cintai dari mantan cuma duitnya mantan, ya. Mantan jadi tahu jika dia cuman dimanfaatkan saja. Mantan jadi tahu kalau orang ketiga itu punya sifat-sifat seperti pemarah, suka bertengkar, egois, dan seterusnya. Kan egois ya.
Kenapa egois? Lah dia sudah tahu kok kalau mantan bersama kita, tetap saja dia memasuki kehidupan kita dan mantan, menggoda mantan, membuat mantan, kemudian mengkhianati kita. Artinya kan dia betul-betul orang yang sangat egois. Oke. Nah, orang egois ya, itu adalah pasangan yang akan membuat pasangannya jadi sangat menderita. Karena egois itu kan apapun yang dia inginkan harus keturutan, dia tidak peduli dengan perasaan orang, pokoknya dia harus menjadi prioritas, didahulukan terus. Nah, sehingga semakin mantan mengenal sifat karakter orang ketiga, semakin sering pula dia akan merindukan kita. Karena bersama kita hidupnya bahagia, bersama kita hatinya tidak pernah susah, bersama kita dia merasa dicintai dan tidak cuma dimanfaatkan saja seperti bersama orang ketiga tadi. Itu yang membuat mantan selalu kangen. Ya, semakin dia dikhianati, semakin dia diabaikan, semakin dia tersakiti oleh pasangan barunya ini, oleh orang ketiga, semakin besar pula rasa kangennya kepada kita. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bukhdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati akan selalu mencintai orang yang baik kepadanya, yang setia, yang tulus, dan seterusnya. Dan membenci orang yang tidak baik kepadanya, orang yang mengkhianatinya, orang yang mengabaikannya, orang yang cuma memanfaatkannya. Jadi jelas ya, semakin lama mantan mengkhianati kita, semakin banyak informasi yang sekarang dia miliki tentang siapa sih orang ketiga ini. Ya, dan itu pula yang akan membuat dia semakin kangen dan semakin menyadari bahwa biarpun orang ketiga ini punya penampilan yang keren luar biasa, tapi hatinya menderita. Ya, mantan akan tahu bahwa yang terbaik memang adalah masa-masa saat dia masih bersama kita. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga nih yang paling penting. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, dan yang ketiga nih yang paling penting ya. Selama berpisah ini, waktunya mungkin sudah cukup lama. Dan selama berpisah itu pula kita terus berdoa dengan sabar, tidak mengeluh. Ya, tidak sibuk tanya kapan mantan balik, kapan doa terkabul, dan seterusnya. Kita berdoa dengan sabar. Maka, ya, ketika waktu itu sudah berlalu cukup lama, kesabaran kita sudah teruji. Ya, teruji dengan cara apa? Dengan tidak pernah mengeluh saat berdoa. Maka, semakin lama mantan mengkhianati, semakin dekat waktunya doa kita terkabul. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal, yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan aku sudah berdoa kepada Robku, tapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, kita berdoa selama ini tidak pernah mengatakan kok doa tidak terkabul, kapan doa terkabul, dan seterusnya. Kita berdoa dengan sabar. Semakin lama kita berdoa,
semakin dekat waktunya doa itu terkabul. Semakin dekat waktunya mantan minta balik duluan jika itu yang menjadi doa kita. Kita berdoa agar dia minta balik duluan. Insya Allah itu yang akan terjadi. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.